Oke, halo teman-teman semua. Halo Kang Ajat. Halo, selamat pagi Bapak Fahri. Halo Oke, teman-teman semua. oke, selamat datang teman-teman semua di channel Coldplay Indonesia. Kembali lagi bersama aku dan Kang Ajat. Kita akan lanjut belajar terkait Next.js ya. Sorry, Next.js. Kita akan belajar terkait Ya, Next.js, di mana buat teman-teman yang baru melihat video ini, mungkin nanti teman-teman bisa lihat dulu video-video sebelumnya terkait Nest.js Basic di channel Codeplay Indonesia. Oke, di video ini akan melanjutkan seri belajar Nest.js, di mana sebelumnya mungkin kita udah belajar terkait middleware ya. Sebelumnya kita udah belajar terkait middleware. Dan di sini kita akan belajar materi baru yang namanya exception filter. Sini aku akan coba share screen. Oke. Eh, nah, nanti kita akan belajar materi baru terkait si exception filter ini gitu ya. Nah, nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya. Oke, jadi di sini kita akan belajar mengenai exception filter gitu ya. Kita akan lihat apa sih exception filter itu. Terus kita akan coba lihat gimana sih cara melempar sebuah exception. Lalu nanti kita akan lanjutkan ada apa aja sih exception yang tersedia secara bawaan ya dari Nest.js-nya, terutama sih HTTP exception-nya ya. Lalu nanti kita akan lihat juga gimana cara untuk ngebuat yang namanya exception filters. Nah, nanti kita akan bahas juga exception filters ini apa sih. Sama terakhir adalah pemasangan si exception filternya tersebut gitu. Oke, nah sekarang kita akan coba bahas dulu apa sih si exception itu gitu ya. Oke, jadi di sini exception filter ya. Kalau kita baca eh, dari dokumentasi, Nest.js itu datang dengan exception layer bawaan, yang mana tugasnya itu adalah untuk ngeproses unhandled exception atau ngeproses exception yang tidak terhandle di dalam aplikasinya. Kalau exception yang nggak kehandle, maka itu nanti akan ditangani oleh layer ini atau exception layer ini. Yang mana tugasnya apa sih? Dia akan mengirim respon yang cocok untuk si usernya gitu ya. Atau respon yang lebih friendly ke si usernya. Nah, jadi ini ada gambaran diagramnya gitu ya. Jadi ketika ada request masuk, akan melalui filter dulu, terus dilanjutkan ke pipe, baru masuk ke root handlernya yang ada di controller gitu ya. Nah, secara bawaan, eh, dia itu udah nyala ya si exception filternya secara global. Jadi teman-teman nanti bisa menggunakan HTTP exception bawaan yang udah disediain. Tapi kalau seandainya ada error yang tidak teman-teman ekspektasikan gitu ya, atau tidak teman-teman tahu, maka dia nanti akan ngelempar default error seperti ini atau internal server error seperti ini. Ini adalah format defaultnya ketika ada terjadi error gitu. Nah, itu dia pembahasan terkait konsep exception yang ada di Nest.js. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuka kode sebelumnya ya. Sini aku akan buka text editor yang biasa aku pakai. Eh, ini projectku ada di Nest.js Basic namanya. Tuh. Oke. Nah, ini adalah kode project sebelumnya, di mana sebelumnya kita belajar terkait middleware ya.
kita membuat sebuah logal middleware seperti ini. Terus lalu logal middleware-nya kita pasang ya di app modul seperti ini. Nah, ini materi yang sebelumnya. Nah, sekarang kita akan coba membuat sebuah atau akan coba lanjutkan belajar terkait si exception-nya ya. Nah, di sini aku akan kembali lagi. Nah, gimana sih caranya untuk ngelempar sebuah exception? Nah, katanya eh, untuk ngelempar sebuah exception atau standar exception, kita bisa pakai kelas bawaan yang namanya HTTP exception gitu ya. Dan nanti teman-teman bisa melakukan throw terhadap kelas HTTP exception ini gitu ya. Contohnya di sini teman-teman bisa menggunakan sintaks seperti ini untuk melempar exception. Throw new HTTP exception, lalu di sini adalah message-nya, lalu ini status code-nya ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk lihat di bagian bawah sini, ini adalah contoh yang akan tampil di aplikasi kita ketika si API find all cats-nya ini dipanggil. Nah, sekarang kita akan coba terapkan ya. Di sini aku akan coba buka controller cats-nya lagi. Di sini aku akan coba untuk komentar dulu code yang find all cats-nya. Lalu di sini aku mau melakukan throw new HTTP exception. Lalu aku bisa masukkan message di parameter pertamanya. Di sini misalnya forbidden. Lalu di parameter keduanya aku bisa masukkan status code. Nah, status code-nya ini Nest.js sudah menyediakan konstan seperti ini ya. Kita tinggal mengimport HTTP statusnya, lalu kita pilih jenis statusnya itu apa. Ini sini aku panggil HTTP status dot. Nah, di sini ada banyak yang teman-teman bisa pilih. Nah, di sini aku akan pilih sesuai dengan message-nya ya. Tadi forbidden. Nah, oke. Di sini aku save. Lalu aku akan coba jalankan projectnya. npm dan start dev ya. Nah, buat teman-teman yang baru datang ke Codeplay Indonesia, nanti bisa coba tonton video-video sebelumnya ya. Oke, nah di sini projectnya sudah menyala gitu ya. Oke, sekarang kita akan coba untuk melakukan pengetesan menggunakan Postman. Sini aku udah ada Postman-nya. Ya, oke, sini tadi kita coba pasang HTTP exception di method get ya. Lalu di sini aku akan coba untuk melempar request ke servernya ya. Send. Oke. Nah, ini adalah balikan yang kita dapatkan ketika kita memasang HTTP exception. Responnya seperti ini, ada status code-nya 403 dan juga message yang sudah kita lakukan setting ya di code sebelumnya. Oke, jadi seperti itu ya cara untuk melempar HTTP exception di Nest.js. Oke, dari Kang Ajat ada pertanyaan dulu atau tanggapan? Oke, ini kalau kita, ini misalkan kalau aku kan dulu belajar Express ya, Mhm. gitu kan. Terus kalau aku bandingin nih terkait ngehandle error daripada di Nest ini agak sedikit berbeda ya. Kalau Express itu fully atau sangat manual gitu kan. Kalau ini kayak kita udah disediakan dan memang udah ada defaultnya, kita cukup panggil dan ya standarnya akan seperti ini ya, ada status code dan juga message-nya ya, forbidden misalkan atau not found dan lain sebagainya. Gitu ya Pak ya. Betul. Jadi lebih standar. Ya.
Ya, Betul ya? betul banget. Oke, oke. Jadi memang kalau kita lihat di Nest.js ini, kita tidak mendefinisikan gimana respon message dan status code-nya ya, tapi kita melakukan throw sebuah exception, lalu nanti si Nest.js-nya ini akan otomatis membuat respon seperti yang tadi kita lihat, karena dia sudah punya default exception-nya. Jadi kalau dia nangkep ada error HTTP exception, maka dia akan ngerespon dalam bentuk seperti ini, gitu, sesuai dengan exception yang dilemparnya. Oke, Oke. oke. Tadi kita sudah mencoba untuk ngelempar HTTP exception yang standar eh, supaya kita bisa mendapatkan respon error yang bagus di Nest.js-nya ya. Nah, di sini kita bisa lihat tadi cara kita ngelempar exception-nya itu dengan menuliskan message-nya seperti ini dan juga mendefine status code-nya seperti ini. Nah, tapi sebenarnya dari Nest.js sendiri dia itu punya yang namanya built-in HTTP exception. Di mana di built-in HTTP exception ini dia itu sebenarnya adalah turunan dari HTTP exception yang kita pakai sebelumnya. Hanya saja dia udah dibuat spesifik untuk status eh, respon dari eh, HTTP ya. Di sini ada banyak banget nih, ada BET request, ada unauthorized, not found dan sebagainya. Jadi ada banyak banget HTTP status atau HTTP exception yang udah disediain secara bawaan. Nah, juga teman-teman nanti bisa tambahin kayak, oh, seandainya ada error nih gitu ya, penyebabnya apa? Di sini kita bisa tambahin objek atau instance errornya juga gitu ya, jika memang perlu. Untuk cara penggunaannya juga sebenarnya sama seperti HTTP exception tadi gitu ya. Teman-teman bisa throw, hanya saja di sini yang di throw itu adalah kelas exception yang teman-teman butuhin. Contohnya lagi butuh BET request, teman-teman bisa pakai seperti ini. Nah, sekarang kita akan coba untuk terapin di kode kita sebelumnya ya. Nah, kalau sebelumnya aku menulis si HTTP exception-nya seperti ini, nah di sini kita bisa ubah kodenya supaya lebih bagus menggunakan exception yang lebih spesifik ya, kelas exception yang lebih spesifik. Kita bisa throw new karena di sini aku tadi buatnya forbidden, kita bisa throw forbidden exception namanya. Lalu seperti sebelumnya kita bisa masukin message-nya apa? Misalnya you are not authorized. Misalnya seperti ini ya. Nah, sekarang kita akan coba lagi. Saya send. Nah, sekarang bentuk errornya ini ternyata sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya hanya status code dan message, ketika menggunakan built-in exception yang spesifik itu, dia ada key errornya dan ada tambahan key errornya seperti ini ya, gitu. Jadi nggak hanya message-nya aja. Nanti ketika teman-teman misalnya butuh untuk menggunakan exception kelas yang lain, tinggal dipilih sesuai kebutuhan. Oh, misalnya buat fitur eh, pengambilan data berdasarkan ID atau key tertentu, tapi datanya nggak ketemu, bisa nih pakai yang namanya not found exception, gitu. Nah, seperti itu untuk penerapan eh, exception bawaannya. Nah, sekarang aku akan coba untuk eh, masuk ke penerapan exception yang lebih nyatanya ya. Seperti apa sih? Contoh, di sini aku akan coba kembalikan dulu code sebelumnya. Oke. Nah, di sini kita akan coba melakukan penerapan exception untuk
pengecekan nama, umur, dan breednya gitu ya. Jadi untuk membuat sebuah cat, kita harus pastikan ini semua tiga properti ini terisi gitu ya. Nah, di sini aku akan melakukan validasi beberapa validasi ya. Kalau seandainya namanya tidak diisi, nah aku akan lakukan throw atau melempar sebuah exception. Nah, exception apa sih yang bakal aku pakai gitu ya? Nah, ketika terjadi gagal validasi, biasanya kita akan menggunakan yang namanya bad request exception karena requestnya ini tidak sesuai harapan kita. Lalu di sini kita bisa pilih bad request exception, enter. Lalu kita masukkan nih. Message-nya apa? Misalnya, oh, name is required gitu ya. Nah, nanti kita bisa lakukan untuk dua properti lainnya juga gitu ya. Seperti ini. Berarti yang ini misalnya age, yang ini breed. Nah, age, breed. Oke. Nah, sekarang ketika kita menambahkan cat, kita wajib mengisi nama, age, dan breednya. Seperti itu ya. Nah, kita akan coba lakukan di Postman. Nah, di sini aku mengisi nama, age, sama breednya ya. Aku coba get dulu deh. Nah, di sini ada satu, orange, umurnya 3. Sekarang aku coba create. Oke, di sini berhasil karena memang terpenuhi pengecekannya ya atau validasinya. Kalau misalnya namanya aku tidak isi, gitu ya, apa yang akan terjadi? Dah. Nah, ternyata di sini aku mendapatkan bad request error gitu ya. Status code-nya 400 bad request. Jadi errornya sudah rapi, respon bodinya, dan juga status code-nya sudah di set sesuai dengan nama exception yang kita pakai gitu ya. Seperti itu. Itu dia untuk contoh penerapan exception secara nyatanya ya, gitu. Oke, dari Kang Ajat ada tanggapan dulu atau pertanyaan? Oke, ini lagi-lagi aku mau mau konfirmasi atau klarifikasi ya. Ini lagi-lagi sudah dimudahkan ya dan sudah terstandarisasi yang dimana kita cukup menggunakan semua exception gitu kan. Dan itu udah ada semua ya dari si Ya. Next.js dan nanti ya responnya jadi lebih standar gitu kan, pemakaian jadi lebih standar ya dan akhirnya kayak kita kalau kita kerja secara tim nggak punya apa namanya ya standarnya masing-masing gitu ya kayak udah pakai aja yang dari si Nest ini ya dan itu udah dihandle ya mulai dari message-nya dan juga status code-nya ya untuk HTTP request gitu ya Pak. Iya, betul banget. Jadi sebenarnya sama seperti HTTP exception yang kita pakai sebelumnya, dia membuat responnya lebih standar dan lebih rapi dan juga udah ngeset status code sesuai dengan yang kita inginkan gitu ya. Sesuai dengan kelas apa yang kita tahu, maka status code-nya juga akan sesuai. Dan dengan ini juga seperti yang Kang Ajat bilang, kolaborasi timnya jadi lebih mudah gitu ya karena sudah ada standarnya ketika misalnya ngelempar error atau melakukan respon sebuah request ya gitu. Seperti itu. Baik, nanti kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai built-in HTTP exception dan juga membuat logic validasi untuk ini ya, untuk data request body dari pembuatan cat-nya ya. Kalau tidak terpenuhi, kita lempar yang namanya bad request exception gitu ya. Atau si requestnya ini tidak sesuai permintaan dari eh, endpoint pembuatan kucingnya ya, atau pembuatan catnya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan
kita akan belajar terkait yang namanya built-in exception filter ya. Nah, jadi apa sih exception filter? Ya, ketika sebelumnya kita ngelempar exception, itu akan masuk ke base exception filter atau exception filter bawaan, di mana nanti si exception filter itu akan otomatis ngerespon status code dan juga message sesuai dengan yang kita lempar gitu ya. Tapi mungkin aja kita kan mau punya kendali lebih ya, atau kendali penuh terhadap exception layer yang eh, kita punya gitu ya. Nah, di sini contohnya misalnya teman-teman, oh saya setiap ada error, saya mau tambahkan ke logging service atau ke layanan logging supaya nanti pas production saya bisa lihat kalau ada error ABCD, saya bisa lihat di layanan logging tersebut. Atau misalnya bisa jadi kita butuh format respon yang berbeda dari bawaannya Nest.js. Nah, mungkin sebelumnya Nest.js sudah nyediain error respon yang bagus seperti ini. Tapi ketika kita develop aplikasi, terkadang ada kebutuhan dengan respon body tertentu gitu atau error respon tertentu. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan exception filter untuk membuat respon error yang kita inginkan gitu ya. Nah, nanti si exception filter ini dia akan menangkap eh, exception yang yang berupa instan dari HTTP exception class. Nah, nanti kalau kita lihat code di bawah ini, nah di sini ada sebuah kode di mana di kode ini dia itu pakai dekorator yang namanya catch. Nah, terus dia ngasih parameter dekorator ini adalah HTTP exception. Ini maksudnya apa? Jadi maksudnya kalau Nest.js-nya ngelempar atau ngebaca ada HTTP exception yang dilempar, maka kode ini akan berjalan gitu ya. Nah, di sini apa sih yang terjadi di sini gitu ya? Nah, yang terjadi di sini akan mengambil HTTP requestnya gitu ya, atau HTTP datanya, lalu diambil responden requestnya dan diambil juga status exceptionnya. Dan di sini eh, kita akan merespon menggunakan status dan juga JSON format yang kita inginkan misalnya. Di sini responnya itu ada status code, ada timestamp sama path-nya. Jadi sedikit berbeda dengan yang tadi kita lihat sebelumnya gitu ya. Kalau yang tadi kita lihat ada message, error sama status code. Tapi kalau di sini responnya status code, timestamp sama path gitu ya. Nah, sekarang kita akan coba untuk membuat si exception ini gitu ya. Nah, kita akan buat filenya namanya http exception filters. Ini aku copy aja filenya. Nih, oke. Eh, oke, di sini aku akan buat file ya, http tadi udah aku copy. Nah, http exception filters. Nah, ini udah kebuat file filters exception filternya gitu ya. Nah, sekarang aku akan coba mulai untuk membuat si exceptionnya. Pertama, kita pasang dulu dekorator tadi ya, yang namanya catch untuk menangkap exception apa nih yang mau dihandle gitu. Oh, saya mau menangkap HTTP exception dan juga turunan-turunannya gitu ya. Lalu di sini kita buat kelas yang mengimplementasikan exception filter. Nah, di sini kita export kelas exception apa ya namanya tadi? HTTP exception filter gitu ya. Export kelas HTTP exception filter implements namanya exception filter. Ya, dia mengimplement exception filter.
Oke. Lalu ketika kita bikin exception filter, di sini kita bisa menambahkan metode yang namanya catch. Nah, nanti di metode catch inilah kita akan membuat logic-logicnya. Oke. Nah, di sini catch parameter pertamanya exception, keduanya host, argumen host. Oke. Nah, di sini untuk exceptionnya kita bisa kasih type-nya itu HTTP exception ya. Nah, HTTP exception. Oke. Lalu selanjutnya adalah kita akan membuat objek HTTP-nya dulu gitu ya. Atau objek konteksnya dulu. Nah, sini kita bikin objek konteksnya host dot switch to HTTP, switch to HTTP seperti ini. Lalu nanti kita bisa buat objek response, objek requestnya, dan juga mendapatkan status dari exceptionnya. Misalnya request context dot get request. Di sini kita bisa ambil request eh, kelas dari Express ya. Mana ya yang dari Express? Oh, ini dari super test. Nah, ini dari Express, kita invoke. Lalu kita bisa bikin response objeknya juga dengan mengambil dari konteksnya ya. Response. Oke. Oke. Oh, argumen hostnya belum diimport. Pantas auto completionnya nggak nyala. Dah. Wah, ini ada error juga. Kenapa dia errornya? Switch to HTTP doesn't exist on type argument host. Arguments host. Benarkah argumen hostnya? Benar sih. Coba kita host dot apa saya typo ya tadi? Kayaknya saya typo tadi. Oke, tadi typo ya. Oh, tadi kurang C ternyata. Tadi kurang C. Nah, ini saya typo kurang C. Ini switch harusnya ya. Nah, sip. Lalu kita bisa dapatkan status code-nya. Nah, status code-nya ini dari exception get status ini gitu ya. Status code dari exception eh dot get status seperti ini. Dan terakhir, nah di sini kita bisa melakukan respon. Nah, jadi di sini tuh kita udah mengambil respon dari adapter frameworknya ya. Jadi karena kita pakai yang default, framework adapternya itu adalah si Express gitu ya. Nah, di sini kita bisa menggunakan respon Express seperti pada umumnya. Respon.status.json seperti ini. Nah, nanti teman-teman bisa panggil respon.status, statusnya kita mau ambil dari status code tadi. Lalu misalnya di sini aku sedikit rapihin JSON-nya. Gimana bentuk JSON-nya? Oh, saya mau bentuk JSON-nya itu adalah misalnya tadi status code, timestamp sama path. Kalau di saya status code misalnya, terus timestampnya, new date misalnya, sama pathnya juga boleh. Pathnya dapat dari request.url ya. Di Express itu ada properti namanya URL. Dah, seperti ini. Nah, kalau kalian mau nambahin message exception-nya juga boleh ya. Jadi kalian bisa kreasikan sesuai dengan yang kalian inginkan di sini. Aduh, salah. Eh, message exception dot message atau di sini get message ada. Nah, message langsung berarti. Dah. Oke, ada error nih di sini katanya. Coba kita lihat errornya apa sih? Is not callable. The number has no signatures. Bentar.
Mm, mm, mm. Exception get status. Exception get status. Respond dot status status. Coba kita lihat dia itu number kok betul. Hmm, response dot status status code. Response. Coba ada yang terlewat nggak? Response status. Kita kasih status. Benar sih. Coba kita hardcode dulu. Misalnya 400. Responnya itu belum diimport dari Express pakainya. Responnya belum diimport dari Express. Oh iya, ding. Betul. Terima kasih Kang Ajat. Sepertinya dia pakai respon standar ini ya. HTTP. Benar. Express. Mana ya? Response. Oh ini dia. Respon Express. Dah. Nah. Pantas dia tidak mau. Nah, jadi yang tadi itu kalau kita pakai kelas kelas pakai type request dan response itu sebenarnya dia pakai bawaan dari web standard ya. Jadinya berbeda dengan yang punyanya Express. Jadi harus memang explicit import ke Expressnya ya, kayak gini. Oke, terima kasih Kang Ajat. Oke, sekarang kita akan coba si exception ini. Kodenya sudah selesai gitu ya. Dan aku mau nambahin konsol log deh di sini. Misalnya kita anggap aja mau bikin log error request gitu ya. Selain kita customize si response-nya, kita juga mau logging si error request-nya nih. Misalnya pakai konsol error gini ya. Misalnya saya mau konstruksi kayak gini. Atau langsung aja ya. Error exception. Terus di sini saya kasih exception dot message. Nah, misalnya gini ya. Dah. Oke, sekarang kita tinggal pasang nih. Kita udah buat sebuah custom exception ya. Sebuah custom exception filter seperti ini, dia akan menangkap kalau ada yang lempar HTTP exception, akan diproses dulu nih sama dia. Di konsol log errornya, dibaca request dan response juga status code-nya. Lalu di sini yang terakhir adalah kita nge-modify responnya sesuai dengan standar kita gitu ya. Nggak menggunakan bawaan dari Nest.js. Nah, tapi sekarang pertanyaannya gimana cara pasangnya kalau udah punya exception-nya gitu ya. Nah, nah di sini itu cara pasangnya kita bisa melihat di bagian binding filters ini. Jadi HTTP exception yang kita buat itu dia itu disebut filter ya di Nest.js. Dia akan ngefilter request yang masuk misalnya. Nah, di sini kita bisa pasang si filter ini atau si exception filternya menggunakan dekorator yang namanya use filters. Nah, di sini nanti kita akan coba pasang di eh, fitur create kita tadi ya. Nah, coba aku buka. Eh, nah, oke. Aku buka Catch Controller. Nah, di sini aku akan coba pasang si filternya. Filters. Kita ambil yang tadi ya, HTTP exception filter kita. Nah, seperti ini. Kita akan coba lihat nanti responnya itu apakah masih sama seperti ini atau sudah sesuai dengan custom exception yang kita punya sebelumnya gitu ya. Nah, di sini aku akan coba send lagi. Dah. Oke, nah ternyata di sini sudah sesuai standar kita nih. Status code-nya ada, message-nya tetap aman ada, timestamp kejadian errornya kapan sama di pet mana. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa errornya ini sudah sesuai standar kita. Dan gak cuma errornya aja, kita juga tadi menambahkan logging ya di exception ini ya. Jadi kalau kita lihat di sini kita nambahin logging. Harusnya di sini akan masuk lognya nih. Nah, ada nih error exception, name is required gitu ya. Nah, berarti ada exception nih di log kita juga gitu ya.
Nah, jadi nanti semua error akan muncul lognya. M- Ini akan ngebantu teman-teman untuk debugging gitu ya. Dan juga kita udah bisa mengcustomize sih respon errornya seperti ini. Nah, sampai di sini dulu dari Kang Ajat ada pertanyaan. eh Aman sih. Oke, tadi sebenarnya aku jadinya ini ya. Kalau tadi kan sebenarnya Next udah mengeluarkan sebuah standar gitu kan Mm-mm. untuk menghandle exception gitu kan. Ada ya bodinya udah disesuai dengan standarnya Next ya. Tapi ternyata kalau kita punya standar secara company gitu kan, kita mau nge-custom itu juga possible ya di Next ya dengan membuat si XDTP si filter ini ya. Nanti Ya, si filter ini berarti kita tinggal pasang dari sisi apa Pak? Coba boleh lihat nggak oh di iya, controllernya? oke, sebentar. Nah, Oh, pasangnya di level method ya. Tapi mm-mm, possible nggak Pak kalau misalnya di sini kalau misalnya kan ini kalau aplikasi kita gede ya gitu kan metodenya kan mungkin dari satu controller ini nggak cuma satu dua ya mungkin ada 10 ada 20 dan seterusnya. mm-mm. Apakah kita harus masang satu-satu di setiap metode atau ada cara lain gitu? Oke, pertanyaan menarik. Nah, apakah bisa dipasang di satu metode aja atau bisa menggunakan cara lain? Nah, kalau teman-teman mau pasang si filter ini, sebenarnya nggak cuma bisa di metode aja seperti ini gitu ya. Tapi kita bisa juga pasang di level controller. Nah, sekarang kita coba dulu ya. Benar nggak nih bisa dipasang di level misalnya controllernya. Kita coba paste di sini. Nah, eh, sepertinya ini ya. Harusnya sih urutannya nggak masalah ya. Tapi biar enak, nah biar rapih code-nya. Jadi kita bisa pasang filternya seperti ini. Harusnya nanti ketika ada request masuk ke controller, baik ke method create atau yang lainnya, harusnya dia akan melalui HTTP exception filter ini gitu ya. Nah, di sini aku akan coba tes untuk mengkomentar dulu code yang ini untuk make sure bahwa benar nih jalan gitu ya di fitur create ini. Oke, sekarang kita coba tes lagi. Misalnya namanya sekarang aku isi deh. Namanya misalnya Daki. Cuma breednya aku kosongin. Harusnya ini bukan name is required ya, tapi breed is required. Kita send. Nah, jadi fitur exceptionnya tetap berjalan ya dan bisa dipasang di level controller juga gitu ya. Enggak hanya di level eh, metodenya atau route handlernya gitu. Seperti itu. Oke, oke. Berarti ya ini cukup fleksibel lagi ya setelah Mm-mm. kita nge-custom tadi exception-nya gitu kan atau filternya kita juga bisa masang tergantung kebutuhan ya. Ya. Mau pasang yang lebih spesifik ya berarti taruhlah di level method gitu kan. Tapi Mm-mm. kalau kita mau kayak apa ya? Oh, semua metode ini pakai filter atau exception yang sama ya kita taruh di level controllernya ya. Jadi nggak perlu Iya, pasang satu-satu di setiap. Oke. betul Sip. banget. Oke, kalau begitu. Selanjutnya nanti akan kita lanjutkan di video selanjutnya ya. Oke, sekarang kita akan melanjutkan terkait pemasangan filternya ya. Mungkin sebelumnya kita udah tahu nih bahwa pemasangan filter itu bisa di level load handlernya seperti ini ataupun di controller seperti ini. Tapi sepertinya ya si filter ini tuh sebenarnya teman-teman nggak cuma pakai di satu controller gitu ya atau di satu load handler. Bisa jadi dipakai di semuanya mungkin ya di semua endpoint atau di semua load handler. Nah, nanti kita akan belajar untuk pemasangan global filternya. Sini kita akan coba balik ke dokumentasi. Oke, nah di sini ada contoh penggunaan filternya. Ini hanya minor sih. Jadi teman-teman tuh nggak perlu melakukan eh kalau di contoh sebelumnya ini kan dia menggunakan instantiate ya, seperti ini.
Nah, di sini yang aku contohin dia tanpa instantiate ya. Jadi sebenarnya pembuatan atau pemasangan filternya itu bisa di instantiate seperti ini ataupun tanpa dibuat instan seperti yang aku contohin sebelumnya gitu. Nah, sekarang kita akan lanjut gimana sih cara untuk pemasangan filternya kalau seandainya kita butuh di semua endpoint gitu ya. Nah, kalau seandainya butuh di semua endpoint, teman-teman bisa pasang menggunakan yang namanya global scope filter. Jadi, kita bisa merubah file main.ts-nya untuk memasang filter ini secara global seperti ini. Nah, jadi nggak perlu nih dipasang satu-satu lagi di controller seperti ini. Jadi memang untuk filter seperti HTTP exception ini dia itu umumnya sih dipasang secara global karena harapannya semua standar error, semua error kita itu responnya standar gitu ya. Nah, jadi ini aku komen terus aku akan pasang di main.ts. Aku buka main.ts-nya. Nah, ini kode awal main.ts-nya seperti ini. Nah, kita akan coba pasang filternya. Gimana cara pasang filternya? App.use global filter seperti ini. Nah, seperti ini. Lalu kita bisa kasih instance dari exception filternya seperti ini. New HTTP exception filter invoke. Nah, kita udah buat instansinya seperti ini. Nah, sekarang harusnya walaupun di bagian controller ini sudah saya komentar filter-filternya, harusnya sekarang tetap berjalan nih. Nah, terus di bagian get catch-nya juga kalau seandainya ada error harusnya jalan. Coba kita tes ya yang di bagian get catch-nya juga. Kita nyalakan lagi. Nah, seperti ini ya. Nah, kita dapat error you are not authorized ya, sesuai dengan yang kita tahu. Plus ketambahan timestamp sama path-nya seperti ini. Berarti filter kita udah terpasang secara global nih, si exception filternya nih. Sudah terpasang secara global seperti ini. Nah, itu dia cara pemasangan global filter yang pertama. Nah, ada juga cara pemasangan global filter yang kedua. eh dan ini bedanya apa sih sama yang pertama nanti kita akan bahas gitu. Nah, jadi global scope filter tadi bakal dipakai di keseluruhan aplikasi kita. Seperti yang kita tahu, dipakai di semua kontrol dan di semua route handler. Tapi kalau ngomongin terkait fitur dependency injection-nya, kalau seandainya misal di HTTP exception filter ini kita butuh eh, ngebaca service tertentu atau fitur tertentu dari Nest.js-nya gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan atau memasang si filter ini dengan cara seperti ini, ya, maka dia nggak bisa punya akses kepada fitur Nest.js lainnya. Contoh kayak ngebaca service dari Nest.js ataupun service yang kita buat gitu ya. Nah, di sini dia menjelaskan kalau seandainya kita daftarin ya, dia atau kita nggak bisa ngeinjek dependencies ke dalam si filter tersebut. Karena sebenarnya filter tersebut didaftarkan secara global di luar modul apapun. Jadi pas filternya dipasang dia nggak kenal nih sama modul-modul yang kita punya ataupun modul Nest.js-nya. Jadi nggak bisa nih pakai namanya dependency injection gitu ya. Nggak bisa nge-inject dependency untuk ngebaca modul apapun gitu ya. Nah, untuk nge-solve masalah ini, kalau seandainya teman-teman ada kasus di mana butuh untuk ngebaca service tertentu atau butuh ngebaca modul tertentu, teman-teman bisa pasang si filternya di scope app modulnya gitu ya. Jadi kita bisa pasang di app modulnya dengan cara seperti ini. Dengan nge-provide si filter ini sebagai eh, providers ya anggapannya. Dibuatin objeknya, dikasih label app filternya seperti ini dan kita kasih kelasnya.
Nanti dengan seperti ini si HTTP exception filter bisa menggunakan service baik dari Nest.js ataupun dari modul yang kita punya. Seperti itu. Nanti teman-teman bisa coba terapkan sendiri sesuai kebutuhan teman-teman gitu ya. Oke, dari Kang Ajat ada pertanyaan terkait penerapan global filter ini. Oke. Eh, ini aku paling klarifikasi lagi atau Mm-mm. recap berarti ini ya balik lagi ya ternyata tadi level controller itu kan udah cukup membantu kita ya ketika Mm. kita punya banyak metode gitu kan. Jadi kita nggak perlu masang satu-satu di setiap metodenya. Nah, tapi ternyata ada ya hal yang lebih bisa kita gunakan lagi gitu kan. Ketika kita punya banyak controller, kita nggak perlu masang satu-satu di setiap controller ya. Dan ya kita cukup pasang di ya secara global gitu kan. Pasang di satu titik dan semua controller dan juga metode udah langsung implementasi si filter yang udah kita pakai gitu ya. Ya, ya, bener banget. Oke. Ya, jadi dengan exception filter ini ya, dan dengan semua fitur bawaan Nest.js yang udah dikasih, sebenarnya memang tujuannya untuk mempermudah kita ya sebagai developer untuk ngembangin aplikasi agar ya lebih maintainable, agar code-nya terstandar, dan juga tentunya kita pun happy ya sebagai developer untuk ngerjain si project-nya gitu. Nah, itu dia pembahasan terkait exception filter. Tadi kita udah ngebahas apa sih si exception filternya, gimana cara ngelempar sebuah exception standarnya, dan ternyata dia udah nyiapin nih banyak banget sih built-in HTTP exception-nya gitu ya, yang kita tinggal pakai. Terus kalau seandainya kita butuh misalnya, duh saya mau bikin custom responnya terlalu standar, saya butuh informasi tambahan, bisa pakai yang namanya exception filter ini. Dan untuk cara pemasangannya pun gampang, karena di Next.js itu mostly semuanya pakai dekorator. Jadi tinggal pakai dekorator yang namanya use filter ini untuk masang si eh, filter exception ini ya di metode tertentu atau di misalnya level controller seperti ini gitu ya. Gitu. Bahkan kalau seandainya kita butuh dipasang semuanya deh gitu ya. Semua request kena gitu ya. Kita bisa pakai global filter seperti ini. Kita pasang secara global seperti ini. Kalau nggak butuh dependency injection, ini udah enak banget ya. Tapi kalau memang butuh dependency injection atau butuh service lain gitu ya di filter tersebut, caranya juga gampang sebenarnya. Tinggal nambahin eh, provider ya. Kita tinggal ngebuat objek seperti ini di providersnya app modul gitu. Oke, jadi seperti itu pembahasan exception filter di Nest.js Basic ini. Eh, Semoga ilmunya bermanfaat ya buat teman-teman yang belum nonton seri Nest.js Basicnya. Silakan dibuka playlist Nest.js Basic di channel Kotlin Indonesia. Dan buat teman-teman yang mau belajar hal lain juga di Kotlin Indonesia juga ada playlist-playlist lainnya ya yang teman-teman nanti bisa tonton. Sampai di situ aja untuk pembahasan si exception filter ya di serial Nest.js Basic ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Terima kasih juga Kang Ajat eh, atas partisipasinya. Aku akhiri. Dadah teman-teman. Dadah. Oke.